Eits, daripada ikutan kesel lihat kuali atau penggorengan dipukul-pukul, kayaknya mending kita intip tempat pembuatan serba kaleng ya Besti. Wah, penasaran dong? Dah, mending kita cek faktanya. Besti, udah pada tahu belum kalau di Bogor tuh ada yang namanya Kampung Kaleng? Eits, ini kampung gak kaleng-kaleng loh. Penisirin, yuk deh kita masuk. Yups, Kampung Kaleng berada di Kecamatan Ciderep, Kabupaten Bogor. Kampung ini udah berdiri sejak tahun 1980-an dan masih eksis hingga kini loh Besti. Dinamakan Kampung Kaleng karena di kampung ini tuh banyak pengrajin yang membuat wadah dari aneka kaleng Besti. Mulai dari kaleng kerupuk, wadah kue, dandang, juga oven diproduksi di sini loh. Wih. Sebenarnya Kampung Kaleng bukan nama asli kampung ini Besti. Nama aslinya sih Kampung Dukuh, Desa Pasir Mukti. Nama Kampung Kaleng disematkan karena mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai pembuat kerajinan berbahan dasar kaleng. Dengar kan Besti, suara kaleng yang dipukul-pukul bikin suasana kampung makin riuh Besti. Rame banget. Produksi perabotan rumah tangga buatan Kampung Kaleng Ciderep Bogor emang gak ada matinya. Sampai sekarang nih produk mereka tuh masih diminati. Gak kaleng-kaleng deh, katanya meskipun sudah bertahun-tahun berdiri, pengrajin di Kampung Kaleng tuh gak pernah sepi. Justru makin bertambah Besti. Bahkan nih saat zaman berubah jadi serba online, penjualan produk dari wilayah ini tuh justru meningkat loh. Keren kan? Yuk deh kita intip salah satu pengrajin di kampung ini. Nah, kalau ini proses pembuatan kaleng kerupuk Besti. Pertama harus buat pola dulu. Eits, ini gak sembarangan. Semua ada cetakan khusus sesuai dengan ukuran bentuk yang diinginkan. Mulai dari yang kecil sampai yang besar ada loh. Nah Besti, untuk pembuatan kaleng nih awalnya dipola dulu ya Bang ya? Iya. Abis dipola baru digunting ke abangnya nih. Aku mau coba juga. Mola dulu. Bang, ini begini Bang. Tinggal. Ini ujungnya dari Yups, untuk menyesuaikan pola dan aluminiumnya harus pas ya Besti, agar saat dipotong gak ada bahan yang tersisa. Kalau udah berbentuk pola ya tinggal digunting deh. Besti, lihat nih untuk ngegunting aja guntingnya segede gini dan seberat ini juga. Ini tadi ngeliat si abang-abangnya sih ngeguntingnya enak banget ya, lurus-lurus aja nih. Saya juga mau nyoba nih, beneran gampang apa emang susah nih langsung gunting ya Bang ya? Ikutin polanya Besti. Gunting. Kelihatannya sih gampang ya Besti, tapi susahnya bukan main. Duh, malah nggak rapi begini Besti. Maaf ya Bang. persen lah. Besti, lihat tuh kalau di tangan pro-nya tuh, wih, jago banget tuh. Detail-detail kecilnya aja bisa kegunting juga. Oh, gitu Bang. Kalau udah digunting rapi, potong bagian untuk kacanya. Rapikan bagian pinggirnya supaya nggak tajam ya Besti. Lalu pasang kaca ke lubang yang sudah dibuat. Kemudian tekuk aluminium sambil diketok-ketok sesuai kotak persegi deh. Biar dilanjutin si abang aja deh. Bang, mau nanya nih Bang. Ini dari tadi bikin tuh gampang banget kayaknya ya Bang. Sehari tuh bisa bikin berapa produk kaleng sih Bang? Tergantung ukuran, jadi kalau yang gede-gede kayak segede gitu itu Segede gini? 30 piece, cuman belum dicat. Belum dicat. 30 piece tuh udah sehari tuh. Kalau yang kecil-kecil kayak gini? 50-an lah. 50. Wah, Besti bisa 30 sampai 50 piece sehari. Bener-bener pro banget ya si abang ya Bang. Nah, ini bahan-bahannya tuh dari mana Bang? Nih, dari aluminium dari mana nih? Ada tempatnya kan. Ada distributor besarnya. Distributor. Jadi nggak susah ya untuk nyari bahan-bahannya ya. Nah Besti, jadi tuh produk di Kampung Kaleng ini tuh bahan dasarnya berbeda-beda nih. Contohnya kaleng kerupuk ini nih, pakainya aluminium. Selain harganya murah, ternyata ini juga enteng dan mudah dicet. Bener kan Bang?
Kaleng-kaleng kerupuk yang udah jadi ini agar tampilannya lebih cantik dan estetik harus dicat dulu Besti. Warnanya disesuaikan dengan permintaan pembeli. Bisa request ya Besti. Catnya menggunakan cat besi yang dicampur bensin Besti. Setelah itu tinggal disemprot deh. Kalau sudah merata semua, tinggal dijemur di bawah sinar matahari kayak gini Besti. Tuh, pas hidup lagi susah-susahnya, pas panas lagi terik-teriknya. Bentar deh Besti, kayak ada yang kurang. Kenapa semua disebut kaleng ya? Oh, ternyata kaleng tuh sebutan untuk lembaran baja yang dibalut atau dilapisi timah Besti. Namun bagi orang Sunda Bogor, khususnya warga Citerep, apapun jenis logamnya, mulai dari aluminium, stainless, galvalum, ya disebut dengan kaleng. Supaya simpel gitu deh Besti. Proses pembuatan mulai dari bahan baku hingga produk jadi dikerjakan langsung oleh warga Kampung Kaleng loh. Bahan bakunya pun juga diperoleh dari distributor yang letaknya tuh gak jauh dari Kampung Kaleng. Awalnya mereka hanya membuat kompor, lalu berkembang menjadi aneka jenis kerajinan. Jika berkunjung ke Kampung Kaleng, sebagian besar pengrajin ternyata nggak menyediakan stok barang secara langsung untuk dibeli di tempat. Semuanya harus dipesan dulu Besti. Satu buah kaleng kerupuk mini ukuran 11 x 13 cm dijual seharga Rp15.000. Untuk oven mulai dari 200 hingga 1 juta rupiah. Sedangkan loyang kue dijual Rp14.000 hingga Rp100.000 Besti. Jenis barangnya pun juga udah ditentuin sebelumnya, sehingga para pengrajin gak perlu bersaing dengan sesamanya. Soal kualitas, tenang, mereka ada standar mutunya kok. Pokoknya gak kaleng-kaleng Besti. Bang, ini mau nanya nih, ini kan dari kaleng nih. Iya betul. Ini pasti kan takutnya berkarat gitu Iya, ya Bang. betul. Tipsnya tuh biar tahan lama nih. Ovennya tuh gimana sih Bang? Jadi gini ya, jadi setiap habis pemakaian kita langsung dibersihin gitu. Di sini kan Oke. jadi ada kotoran nih, kita langsung bersih-bersihin aja. Oh, Gitu jangan aja sampai sticknya. ada Ada nempel-nempel. bekas-bekas ya Iya. makanan. Dia kalau misalnya ada bekas makanan, dia cepet karat. Oke, jadi itu yang bikin berkarat ya Bang Iya, ya? betul. Kuncinya itu rajin dibersihin Bersihkan. Besti. Iya, betul. Ini juga kayak kelihatannya lebih kokoh ya Bang? Iya, kokoh dia lebih Tuh. kokoh. Uniknya lagi nih Besti, hampir rata-rata para pengrajin di kampung ini nggak ada yang pakai sarung tangan atau alat keselamatan kerja lainnya. Lecet dan baret-baret di tangan sih udah jadi hal yang biasa bagi pengrajin di sini. Salut deh, tapi tetap hati-hati ya Pak. Selama masih terdengar suara tak tek tok, ya berarti roda perekonomian warganya masih berdenyut Besti. Uniknya, di bagian depan setiap rumah para pengunjung bisa melihat aneka produk berbahan kaleng tersusun rapi, menunggu diangkut distributor ke sejumlah tempat di Jabodetabek. Bahkan pengirimannya itu bisa tembus hingga ke kota-kota besar seluruh Indonesia loh, OMG. Kampung Kaleng tuh benar-benar seperti dunia kaleng. Sejauh mata memandang, tumpukan plat kaleng baru maupun bekas tuh menghiasi setiap sudut permukiman. Katanya nih Besti, yang hanya bisa menghentikan suara tak tek tok di Kampung Kaleng, ya hanya suara azan, waktu makan dan istirahat. Kampung Kaleng jadi senyum seketika. Wah, kaleng jadi sandaran warga untuk bertahan hidup. Hasilnya pun juga gak main-main Besti. Seorang pengrajin Kampung Kaleng bisa mendapat omset 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah per hari loh. Mantap. Ini tuh definisi pengrajin kaleng yang gak kaleng-kaleng.